Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ekspedisi Zikir Kubabutu nih. Alhamdulillah sore ini kita ada di daerah Lapandewa teman-teman ya. Kebetulan kita masuk di Kampung Lapandewa untuk melihat kegiatan Ekspedisi Zikir Kuba menjelajahi makam-makam yang di tempat dikeramatkan di daerah Lapandewa ini teman-teman. Kebetulan ada rekan saya juga sama Koja-Koja TV ya. Kita masuki di daerah Kampung Lapandewa ini teman-teman. Kebetulan tadi sama teman kita langsung ke daerah Lapandewa ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe supaya jangan ketinggalan channel Ekspedisi Zikir Kubabutu nih ya. Kita lanjut di lokasi teman-teman. Kita survei, kita melihat sesuatu yang ada di keramat di Lapandewa ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ekspedisi Zikir Kuba ya. Alhamdulillah kita sudah nyampe di daerah Lapandewa teman-teman. Kebetulan kita mau masuk di tempat keramat Lapandewa ini teman-teman ya. Jadi kita kebetulan ada teman saya di sini Lapandewa yang bisa mengantar saya di tempat keramat ini teman-teman. Kebetulan teman saya ini lagi nonton kegiatan 17 Agustus di daerah Lapandewa ini teman-teman. Jadi saya ketemu teman dulu yang bisa mengantar kami di tempat keramat ini teman-teman ya. Kebetulan mungkin kita ketemu dulu dia, janjiannya ada di sini ya. Dia nanti ngantar kita di daerah toko adat yang di daerah Lapandewa ini teman-teman. Mungkin sebentar kita jemput teman, baru kita masuk ke toko adat yang ada di Lapandewa ini, yaitu mungkin Parabela teman-teman. Kita ketemu teman-teman dulu yang bisa ngantar kita di sini. Oke. Nah, itu ada ketemu dia. Ada dia, betulan teman-teman, kita baru dapat bung saya ini yang ada di Lapandewa ya, teman Bang Sarip, betulan teman-teman. Assalamualaikum. Kebetulan inilah konco saya nih, Abi ya. Siap. Kebetulan ini teman saya yang di daerah Lapandewa, nanti yang bisa mengantar kita di tempat keramat ini. Tapi kita harus ketemu Parabela sini Bang ya. Iya. Jadi kalau untuk mau bicara soal tempat-tempat keramat, nanti saya antar kita ketemu dulu Bapak Parabela, yang kepala desa, sehingga dia bisa mengutus orang tua yang bisa menceritakan soal tentang keramat di sini ya. Betul. Oke teman-teman, mungkin sudah ketemu teman saya. Nanti habis kegiatan 17 ini, nanti kita baru masuk di daerah Parabela ya. Berarti rumahnya di agak... Iya, nanti kita ke sana. Nanti saya antar. Oh iya, oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe supaya jangan ketinggalan channel Ekspedisi Zikir Kuba. Sebentar kita lanjut di rumah Parabela. Oke teman-teman, kebetulan sudah ketemu saya punya konco ya. Habis kegiatan ini, kita akan ke rumahnya Parabela yang ada di Lapandewa ini teman-teman. Jadi habis ini baru kita ke rumahnya rumahnya Parabela teman-teman ya. Kebetulan masih ada kegiatan ya. Habis itu baru kita ke rumahnya beliau. Oke, kita lanjut sebentar ya. Kita ke rumahnya beliau. Oke, teman-teman. Kebetulan kita ke rumahnya Pak Desa. Kita ketemu Parabela teman-teman. Jadi sama Bang Aris, kita masuk ke mobil, kita menuju ke Parabela teman-teman. Oke, kita lanjut ke sana ya. Oke teman-teman, kita kebetulan sudah nyala di mobil. Ada Bang Sarip yang menemani kita di rumah Parabela ini teman-teman. Jadi kita Bang Aris agak jauh rumahnya nih, di rumahnya Parabela nih. Tidak terlalu jauh, paling 2 kilo lah. Oh, sekitar 2 kilo ya dari tempat acara ini ya. Nanti kita minta izin di Parabela untuk masuk di tempat keramatnya Lapandewa ini ya. Iya. Oke teman-teman, kebetulan alhamdulillah saya punya konco satu nih, Bang Sarip. Dia bisa menemani kita ya untuk masuk di dalam makam tempat keramat yang dikeramatkan di Lapandewa ini teman-teman. Jadi sebentar nanti kita ketemu Pak Desa dulu, habis itu baru kita ketemu Parabelanya.
Nanti mudah-mudahan kita silaturahmi dulu. Nanti kita cari lenong yang bagus tepat untuk kita masuk di tempat yang dikeramatkan di daerah Lapan Dewa ini, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe supaya jangan ketinggalan channel Ekspedisi Zikir Kubah Butuni menjelajahi makam-makam leluhur kita yang ada di negeri Butuni. Oke teman-teman, kita lanjut sebentar nanti di rumahnya Pak Desa. Oh. Oke teman-teman, kita masuk di rumahnya Bang Sarip dulu sebentar. Nanti kita ketemu di rumahnya Pak Desa ini, teman-teman. Kita singgah rumahnya Bang Sarip dulu ya. Mungkin itu kan pernah Bang? Oh, sambung aja Pak. Kebetulan ini udah pukul mau jam 6 ya. Kita mau masuk jam 5 lewat 50. Teman-teman, kita ke rumahnya Bang Sarip untuk menunggu informasi dari Pak Desa. Kita ketemu. Buka dulu ya. Mau sih? Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita sudah masuk di rumahnya Bang Sarip ya. Kita sambil nunggu informasi dari Pak Desa. Oke teman-teman, kita lanjut sebentar. Kita ketemu Pak Desa. Hah? Oke teman-teman, kebetulan di sini ada masyarakat Lapan Dewa KNDA. Kita ketemu tokoh adatnya di sini ya, yaitu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Minta maaf mengganggu nih. Bicara teman-teman. Oke teman-teman, kebetulan kita ketemu para bela di Lapan Dewa ini, Lapan Dewa KNDA. Kita ceritakan tentang masalah keramat yang ada di Lapan Dewa KNDA ini, teman-teman. Oke, kita masuk di dalam. Masuk Bang. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kebetulan kita udah nyampe di rumahnya tokoh adat ini, yaitu para bela Lapan Dewa KNDA, teman-teman. Kita mau menanyakan sesuatu tempat keramat yang ada di sini. Kebetulan kita baru masuk kemarin, minggu kemarin kita masuk di Kampung Hendea yang tuanya kan. Oh, iya. Jadi ini dinas kebudayaan Buten Selatan, dia memantau tentang keramat-keramat yang ada di kampung-kampung di Sulawesi Tenggara ini. Iya. Tempatnya yang satu di daerah Lapan Dewa ini, teman. Lapan Dewa KNDA. Jadi kita mau minta tolong, nanti kapan-kapan ada waktu kita masuk di tempat-tempat keramat yang dikeramatkan di daerah Lapan Dewa ini, Pak. Oh, begitu ya. Alangkah bagusnya, Pak. Ini sekaligus mungkin saran, Pak. Kalau kita di sini keramat-keramat yang ada itu memang banyak. Iya, betul. Cuman mulai pelaksanaan ini sekitar bulan 10. Oh, bulan 10 ya. Sekitar bulan 10 karena sebelum kita melaksanakan upacara adat itu, ya kita melaksanakan ritual dulu tempat di keramat itu. Tempat keramat itu. Betul. Setiap daerah itu dibuat acara itu harus dibuat ritual itu ya. Jadi selain itu nanti ada waktu, berarti nanti kita datang sekitar bulan 10. Mungkin kalau bisa ada nomor kontak. Karena begini, itu mungkin kita sebelum kita melaksanakan ritual adat itu mulai dari acara batanda ya. Setelah acara batanda
habis itu ritualnya itu kita pemotongan kambing di Bantea yang berada di Pantai Lande. Nah, Di bagian daerah Lande sana. Iya. Di sana ada beberapa itu ada Bantea, bunga-bunga, singku, pala-pala, moko, dan wakatere. Kemudian naik lagi ada di situ di Sandi ada yang semula itu ada 8 irisan tanah, itu merupakan pembukaan lahan pertama Lapan Dewa Kahendia. Pertamanya dibuka lahan. Pertamanya buka lahan untuk perkebunan masyarakat secara turun-temurun. Jadi nanti kalau untuk masalah kontak, nanti teman saya betulan ada Bang Sarip di sini kan. Nanti Bang Sarip nanti yang hubungi kita pada saat nanti hari hanya. Iya. Insya Allah nanti kita naik rame-rame sama teman-teman dari media YouTube untuk meliput tentang kegiatan adat di daerah Lapan Dewa Kahendia ini. Ya, makasih. Kita terima kasih sebesar-besarnya dengan kru semua, dengan Koja TV sama tim Ekspedisi Kuba mendatangi Bapak Kepala Adat di sini ya. Kebetulan kita minta izin dulu sementara nih teman-teman. Jadi nanti pada saat nanti hari hanya kita datang tepat waktunya ya. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Yang penting kita silaturahmi dulu. Oh iya Pak. Makanya kita minta maaf sebelumnya sudah mengganggu sebesar-besarnya. Nanti hari hanya nanti Pak yang polling kita ya. Nanti kita datang di sini. Mungkin yang apa yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Mungkin kan terkait tempat-tempat yang bisa mungkin dikunjungi tanpa ada ritual adatnya. Iya. Mungkin kira-kira di luar dari jadwalnya ditetapkan, mungkin hanya mengunjungi saja. Untuk mengunjungi dulu. Kita datangi sementara saja. Kalau tidak ada edukasi lokasi tempat keramatnya, gitu. Tempatnya di mana? Jadi sebelum ritual adat yang sesungguhnya. Yang besar. Oh iya. Kita datangi dulu tempat yang ibaratnya untuk melihat ya, untuk melihat kita, dulu. Di sini bisa juga ada di Ombo itu, kemudian ada kuburan tua termasuk para leluhur kita yang menjabat Parabela lama. Nah, itu kalau kuburan-kuburan tua ini di sini yang merupakan dikeramatkan ada berapa ya? Ada 9. Itu. Kemudian di sini juga punya benteng. Ya, benteng ya. Punya benteng adat itu sementara juga kita pugar. Ada juga yang sudah jadi. Kalau panjangnya itu sudah lebih kurang 1 kilo 657 meter. Wow, besar juga ya. Keliling satu di daerah Lapan Dewa yang dia ini ya. Iya. Dalam benteng berarti tadi ya di dalam ini ya. Semacam keraton juga kita dalam benteng keraton ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman kita datang ke sini untuk silaturahmi kepada para bela yang ada di Lapan Dewa Kahendia ini. Kahendia supaya nanti pada saat ada waktu kita datangi tempat-tempat keramat yang ada di daerah Lapan Dewa Kahendia ini teman-teman. Jadi mungkin kalau kita lihat mungkin di Lakambara itu di Mbak Unja dulu kan. Kalau iya nanti waktunya aja Pak. Nanti waktunya ada waktu yang iya mungkin besok. Kalau bisa mungkin selesai 17 dulu. Mungkin kalau selesai 17 bisa kita kalian mungkin biar dari sana, tapi belum kita adakan upacara adatnya. Iya betul, kita datang untuk melihat aja. Bisa dulu. Mungkin tapi ya mungkin selesai 17. Oke. Kita tentukan misalnya hari-hari apa mungkin yang penting, atau mungkin nanti kita dari bareng saja. Yang penting selesai 17. Iya betul. Kita tunggu dari info dari Abang Arif saja. Itu saja mungkin ya informasinya ya. Paling tidak ada titik terang bagi yang belum tahu. Iya. Siapa tahu nanti mereka mungkin bisa datang berkunjung pada saat hari hari. Iya. 10 atau 11 nanti. Iya. Hanya minta maaf juga Pak, kita menunjuk ke sini untuk melihat sesuatu tempat-tempat keramat yang ada di Lapan Dewa Kahendia ini. Mungkin yang tidak tahu tempat-tempat keramat itu di mana-mana titik-titiknya. Mungkin pada saat nanti datang di sini, mungkin dia minta izin sama kita juga supaya bisa masuk di tempat keramat itu. Kan aturan adat itu harus minta izin dari Parabela. Kita betul. Masuk setiap di tempat keramat. Makanya kita datang ini mungkin silaturahmi untuk itu tujuan kita, mengenalkan tentang situ budaya yang ada di daerah Lapan Dewa ini. Jadi makanya itu kegiatan kami
menjelajahi makam-makam leluhur kita yang ada di negeri Buton ini, di mana tempat itu kita dapat datangi, supaya teman-teman yang bagi yang tidak tahu tempat makam yang ibaratnya leluhurnya mereka hanya tahu nama, tapi makamnya di mana tempatnya nggak tahu, kita menunjukkanlah inilah makamnya beliau yang bernama ini. Jadi orang yang tidak memahami dia paham di situ ternyata. Kalau di sini ada juga namanya benda pusaka yang kita apa namanya sebagai tongkat komandonya Prabela, ada juga Yang disakralkan ya? yang disakralkan. Setiap tahun itu. Apa namanya senjata pusaka lah. Berarti sama dengan kemarin saya masuk di daerah Burangasi, yaitu pusaka Syekh Abdul Wahid, ya pisaunya yang dipegang Prabela sekarang yang di Burangasi. Setiap pergantian Prabela. Iya, itu pusaka itu dipindahkan lagi jabatannya, dipindahkan lagi Prabela yang diangkat. Berarti sama dengan di Burangasi itu. Setiap Prabela diangkat, itu pusaka itu dipindah lagi Prabela yang Kita bisa dilihat. Oke, Bia. Oke, teman-teman, ternyata ada pusaka yang ada dikeramatkan di daerah Lapan Dewa Kahende ini untuk dilihatkan ya dengan masyarakat. Mungkin benda apa nih sebetulnya yang sakralkan di daerah Lapan Dewa Kahende ini, teman-teman. Jadi kita lihat sebentar sejenis pusaka apa dia. Kalau kemarin itu di daerah Burangasi, yaitu pisau. Pisau dari Syekh Abdul Wahid. Itu setiap penggantian Prabela, itu pisau itu memegang Prabela lagi yang diangkat. Jadi kita lihat ternyata pusaka beliau ini oke, teman-teman, kita izin ya. Kita coba memegang pusaka yang ada di daerah Lapan Dewa Kahende ini, teman-teman, yaitu meriam kecil ya. Meriam kecil yang kemarin kalau di daerah Burangasi yaitu pusaka keris. Tapi saya bisa pegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Pusakanya beliau yang ada dikeramatkan di daerah Lapan Dewa Kahende ini yaitu meriam kecil ya, teman-teman. Ini ada 8 siku ya. Jadi di sini ada satu siku ini. Setiap siku ini ada yang dimanatkan ya. Ibaratnya mungkin dalam bahasa tentang siku ini, mungkin dari siku ini yang untuk pertahankan di dalam benteng Lapan Dewa Kahende ini, teman-teman. Iya, siku. Iya. 8 dewa. Iya, 8 dewa. Berarti itulah apa simbol yang disebut 8 dewa itu. Inilah dari sini sosoknya itu yang disebut 8 dewa. 8 siku, teman-teman ya. Alhamdulillah kita pegang juga pusaka dari 8 dewa ini. 8 dewa Kahende ya. Kita sudah melihat sendiri ya. Terima kasih Pak atas melihatkan sesuatu benda yang dikeramatkan di daerah Lapan Dewa Kahende ini, teman-teman. Kita serahkan lagi sama beliau. Oke, teman-teman, ternyata pusakanya agak berat ya. Itu sekitar mungkin ada 8 kilo apa sekitar 10 kiloan beratnya. Iya. Itu beratnya itu barang. Setiap kita kemarin kita masuk di daerah Wabula juga, itu tokoh adat juga yang antar kita di daerah makamnya raja pertama kita Wakaka, yaitu di daerah Wabula. Kemarin juga kita masuk di daerah Hendea. Ada tokoh masyarakat juga sana yang antar kita di kampung tuanya Hendea. Sekarang kita masuk di daerah Lapan Dewa Kahende ini, teman-teman. Alhamdulillah tak ketemu tokoh adatnya yaitu Prabela Lapan Dewa Kahende ini. Terima kasih Pak sebelumnya. Nanti pada saat nanti hariannya kita insya Allah kita datang. Kita liput. Nanti dari beliau kita Pansarip nanti yang memberitahukan tim-tim kita. Tapi kan sekarang kan contoh seperti Lapan Dewa Tampunaloko. Mereka menghilangkan kata Tampunaloko, hanya mengklaim Lapan Dewa. Tapi kalau Lapan Dewa Kahende ini sejak bahkan sebelum kerajaan, bahkan sebelum Kesultanan Buton sudah terbentuk 8 dewa ini.
termasuk dengan Bung Rangasi ini tidak agak beda. agak terpisah ya. Itu seperti kan banyak kampung, mereka pindah-pindah. Tahun 72 kan zaman datang apa? Perpindahan banyak. Iya, perpindahan kampung tuh. Seperti Jarak Mamuk, perpindahan, apa Dewa Makmur, perpindahan. Kalau kita dari sini, Tetap awalnya pokoknya dari sini semuanya. karena kita ini dikelilingi oleh benteng. Sama berarti dengan daerah kota apa ya, Kampung Rongi. Kayak Romi juga tuh hampir sama, tapi kan Romi juga kan 8 dewa. Jadi dulu kan etnis 8 dewa kan ada 5. 8 dewa Kaindia, 8 dewa Tambunoloko, 8 dewa Sempa-Sempa, 8 dewa Rongi, 8 dewa Kawungkea. Itu etnis. Iya. Nah, tapi 8 dewa Tambunoloko, hilangkan Tambunolokonya, hanya mengklaim bahwa hanya 8 dewa itu. Nah, 8 dewa Rongi, hilangkan Ronginya, hanya Sandang Pangan. Tetapi di dalam sejarah jilid 1, jilid 2, jilid 3 di sejarah Buton itu, dia tertulis 5 itu. Tertulis itu ya. Kalau 8 dewa Sempa-Sempa, hilangkan Sempa-Sempanya, menjadi desa 8 dewa Makmur. Mereka itu berpindah beberapa kali berpindah. Iya. Berarti kalau untuk 8 dewa sekarang ini dari sebelum zaman Kesultanan sudah ada tokoh di sini. Jadi begini, Pak. Memang sebelum datang 4 orang namanya Mia Patamiana, termasuk si Panjonga, si Malui, si Jamongkati dan si Tamananjo. Di sini sudah ada kerajaan kecil. Ada kerajaan kecil. Kerajaan kecil. Kita ini kerajaan kecil, kalau mau yang kita bilang sudah di sinilah kerajaan Tobe-Tobe itu. Titiknya di sini ya? Iya. Tapi kadang-kadang zaman sekarang berubah, kadang-kadang diklaim kerajaan Tobe-Tobe pindah di Labalawa. Iya, betul, Pak. Sekarang kalau kita berbicara secara logika, kalau memang kerajaan Tobe-Tobe di Labalawa, sedangkan kerajaan Wolio berada di Keraton, ini dekat, apakah tidak terjadi peperangan ini? Betul. Secara logika, Pak. Iya, karena berapa bulan yang lalu juga saya masuk di Sangya Tobe-Tobe juga, Pak. Itu kita melihat sesuatu barang yang ibaratnya dengan gaib ya. Itu memang saya lihat cara istana di situ, macam kerajaan Tobe-Tobe. Itu udah punya untuk pandangan gaibnya ya. Kalau untuk dilihat pandangan mata kasat yang biasa ini, itu mungkin masyarakat dulu Sangya Tobe-Tobe itu mungkin lantaran perjalanannya beliau ini posisi tempat yang amannya di daerah Laba-Laba itu. Makanya dia berdirikan di situ satu tempat yang disiarkan untuk Sangya Tobe-Tobe. Itu berapa bulan yang lalu kita masuk juga di situ tuh. Dengan saya punya karena termasuk tempat kita keramatkan itu macam benteng yang ada yang kita keramatkan kan benteng yang dekat pantai Teluk Lande itu namanya kita itu benteng Tobe-Tobe di situ. Menurut sejarah kami di sini. Kami yang di daerah sini ya. Karena pada saat pembuatan itu, kenapa benteng Tobe-Tobe tidak lagi lanjut? Oleh karena ini menurut cerita dari moyang kita. Itu karena pada saat itu kan banyak pergolakan-pergolakan, termasuk serangan-serangan daripada pasukan dari Tobelo itu yang dibawa Labolontio itu. Sebelum Labolontio itu meninggal, dia punya kurnisi kan banyak yang masuk ke dataran Buton sini. Akhirnya benteng tadi itu tidak dilanjutkan. Gara-gara serangan Labolontio pertama. Itu. Memang kan setiap daerah itu bertahankan masing-masing punya egonya masing-masing tentang leluhur kita ini, dia berinjak di situ. Kalau kita di sini macam struktur adat juga macam seperti waci pembantunya para bela itu kan kalau di Kesultanan Buton itu dibilang seperti kayak Kapitalau Matanayo dengan Kapitalau Sukanayo. Kalau kita di sini bilang waci. Ada yang waci yang mengasuhi di daratan, ada waci yang menguasai di laut. Yang bilang waci ngapa? Berarti dua waci ya? Iya, dua waci. Yang darat dengan laut. Darat laut. Karena tentang 8 dewa KNDA ini kan banyak orang yang cerita tentang masalah tentang sakralnya keramatnya. Makanya kita datang ini tertarik juga, kita coba masuk di daerah 8 dewa supaya kita buka tentang masyarakat 8 dewa ini supaya orang yang tidak tahu bisa memahami tentang 8 dewa ini, KNDA ini. Memang kita keramatkan itu di samping daerah
ada juga berupa benda, benda budaya seperti benda ini kan macam di apa, macam gendang untuk tari Mangaru itu. Nah, itu juga kita keramatkan juga karena ya dari awalnya ya sih, dari awalnya itu barang dari pusaka, ibaratnya pusaka dari leluhur dikeramatkan di situ. Setiap nanti acara adat dipakai gong itu ibaratnya kan. Gitu. Jadi nanti kita cari waktu, nanti dari Bapak, nanti sampaikan dari Pak Haris ya. Keramat yang kami yang keramatkan di seperti di itu tadi. Orang kalau percaya tidak percaya bisa kita buktikan pada saat musim hujan. Kalau pada saat musim hujan saya halangi tiga titik. Tiga titik itu bisa tidak hujan. Bisa tidak hujan. Kalau orang tidak percaya, saya juga bisa buktikan ya Pak ya. Bisa membuktikan ya. Sebenarnya mustahil. Pun atau tidak percaya, saya sendiri. Tapi 2014 saya pernah coba. Saya halangi 3 titik. Bulan 2 itu tidak hujan. Lebih 1 bulan. Setelah kita buka, wacing apa dia buka hari Sabtu, hari Selasa hujan. Itu baru tercapai langsung hujan. Iya, kita potongkan kambing, kita belum sampai di kampung, kita buka sudah hujan. Yang saya halang hanya berapa? Saya pakai batu besar. Saya bukan cerita, saya pelakunya. Iya. Karena pada saat itu ada kumpulan antar kampung, saya tes. Saya dengan para bela, dengan bapaknya Indra itu, saya dengan bapaknya lain tidak turun. Saya halang dengan batu 3 biji. Bulan 2. Untuk membuktikan tentang menghalangi itu hujan itu ya. Kalau orang hanya kita mau hanya cerita tinggi saja, tapi buktinya nggak ada. Takutnya kan begini, bulan-bulan kan orang tanaman jagung. Tapi kalau kita mau buktikan bahwa tidak hujan supaya orang mati jagungnya, man. Tapi setelah kita buka, ya kita siapkan kambing. Iya. Kita harus potong kali. Syarati, ibaratnya syaratnya. Nah, kita dulu, memang ini 2014. Karena saya bawa kuburan kakek saya di Bulangasih, di Kampung Tua. Nama kakek saya itu Ma'arifah. Dulu penjual teliti di daerah Lapandewa sampai Sampolao, karena enggak jalan sini dia menjual. Jadi pada saat itu hari meninggal itu beliau sakit perut. Kan zaman kesultanan kan, nggak ada kendaraan, udah dituakan di daerah Bulangasih. Teman-teman, mungkin sampai di sini aja perbincangan kami dari tokoh adatnya Lapandewa Kahinde ini untuk datang silaturahmi. Nantikan berikut video-video yang lain kita masuk di tempat keramatnya. Oke, ini malam kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Bolio.